itu perjanjian ataupun undang-undang, dan mereka juga melakukan yang namanya pemberontakan. Tapi walaupun demikian, ya, Allah tetap membawa umatnya kepada tanah perjanjian. Allah tetap menepati janjinya kepada bapa leluhur yang telah Ia ikatkan perjanjian, ya. Allah menghantar umatnya ke tanah Kanaan sambil membimbing umatnya di padang gurun. Allah membentuk mereka sebagai suatu bangsa musafir yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dalam Mazmur 95 ayat 10 sampai 11, Mesir dalam arti rumah perbudakan ada di belakang tanah Kanaan. Tempat perhentian yang disediakan Allah ada di depan, ya. Jadi ada tanah Kanaan di depan, ada Mesir di belakang, ya. Jadi mereka masih di tengah-tengah. Di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 7, 34 ayat 22 sampai 23, bahkan di dalam Imamat 23, bahkan dalam Ulangan 16 ayat 1 sampai 7. Dan mereka akan menguduskan hari perhentian, yaitu Sabat, suatu tanda peringatan bagi umat Tuhan, supaya mereka jangan sampai melupakan sifatnya yang tetap, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 10. Ya, balik lagi ini kepada yang namanya titah ataupun hukum ataupun undang-undang yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel, ya. Jangan macam-macam ya. Jadi ingatlah untuk menguduskan hari Sabat sehingga tanah Kanaan lebih ataupun dianggap menjadi tempat perhentian bagi mereka untuk melakukan ataupun menunaikan yang namanya hari Sabat kepada Tuhan Allah mereka. Pasang aja, bikin dua jadi jangan satu. Setelah mereka masuk, adalah yang namanya tanah Kanaan sebagai pemberian Allah, ya. Tuhan telah memberikan kepada umat Israel tanah Kanaan menjadi tempat kediaman dan milik pusaka mereka bersama, sesuai dengan janjinya kepada bapa leluhur mereka terdahulu. Peristiwa pemberian ini merupakan satu pokok puji-pujian, dasar kepercayaan dan pengharapan bagi Israel, namun juga satu amanat untuk menguduskan hidupnya sebagai umat Tuhan di dalam tanah milik Tuhan sendiri, ya. Jadi ini juga menjadi suatu mandat bagaimana mereka harus, ya, mulai membuat ataupun membuatkan identitas kerajaannya mutlak mengenai tanah Kanaan, yaitu bahwa tanah itu murni pemberian atas inisiatif Allah. Ungkapan-ungkapan tentang pemberian dapat kita temui dalam kitab-kitab perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian ada 13 kali, ya, yaitu dalam 12, 13, 17, 24, 26, 28, 48, ya. Silakan nanti baca. Bahkan juga di dalam kitab Keluaran 7 kali diulangi bahwa tanah itu adalah tanah pemberian Allah, murni pemberian Allah atas inisiatif Allah, bukan karena kehebatan orang Israel, ya, karena mereka tidak bisa berperang. Kitab Imamat 5 kali, kitab Bilangan 10 kali, bahkan di kitab Ulangan ada 76 kali, yaitu Tuhan memberikan tanah kepada Israel. Ya, Tuhan bertindak sebagai pokok kalimat ataupun Tuhan bertindak sebagai subjek di sini, ya. Tuhan memberikan. Apa yang dilakukannya dikatakan dengan kata kerja, yaitu memberi, dalam arti dalam bahasa aslinya yaitu memberi itu Nathan, ya, dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang diberikan atau yang menjadi objeknya adalah tanah, yang dalam arti bahasa asli ataupun eretz, ya, tanah, bumi, ataupun adamah, ataupun tanah, ataupun ladang, ya. Tanah itu sering diperkenalkan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu, atau tanah yang dijanjikan. Tanah itu diberikan kepada Israel, yaitu Abraham, Yakub, dan suku-suku Israel ataupun suku Israel. Tanah itu selalu dimaksudkan sebagai milik bersama, ya. Jadi tidak ada yang namanya milik pribadi dari tanah perjanjian, karena tanah perjanjian ataupun yang telah diberikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, adalah menjadi milik pusaka, ya, orang, ya, oleh Allah kepada bangsa Israel. Maka diberikanlah yang namanya kependudukan atau pendudukan tanah Kanaan, ya. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki tanah mereka.
Ulangan 31 ayat 3. Menurut kitab Yosua, Tempatnya di mana, Nak? Israel bertindak sebagai tentara rakyat yang serentak berangkat menaklukkan dan menduduki Kanaan. Kedua belas suku tersusun rapi sebagai angkatan bersenjata yang bersatu padu di bawah kepala yang tunggal. Bersama-sama mereka menyeberangi sungai Yordan, Yosua, dan sepanjang masa para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 31, Hakim-Hakim 2 ayat 7, untuk berlaku setia sebagaimana disumpahkannya sebelum memasuki tanah Kanaan. Melaksanakan perintah-perintah Yosua dianggap sama dengan menjalankan perintah Tuhan. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Ya. Jadi pada saat Allah sudah membagi ya letak-letak ataupun posisi-posisi dari ke-12 suku ini ya, yang secara garis besar 9,5 suku memiliki ataupun menempatkan pusat dari tanah Kanaan, dan 3,5-nya lagi ada di pinggiran tanah Kanaan ataupun di luar. Jadi ada yang namanya pada saat mereka sudah masuk dan sudah menduduki, ya disinilah baru disebutkan mereka hidup di tanah perjanjian ya. Dan pada saat mereka hidup di tanah perjanjian, mereka masuk ataupun dalam kategori zaman kepemimpinan para hakim ya. Teman-teman sudah bahas kemarin ya. Kitab Hakim-Hakim menerangkan tentang pendudukan Palestina yang belum selesai, dan Allah memanggil para pahlawan bangsa untuk meneruskan perjuangan itu. Mereka biasanya disebut hakim, tetapi seringkali juga diartikan sebagai pemimpin. Ya, sebagian dari mereka bertugas dalam bidang pengadilan, yaitu dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4-5, bahkan juga akan dibandingkan dalam 1 Samuel 7 ayat 15-7. Hakim dalam bahasa Ibraninya yaitu shofet, yang berasal dari kata kerja yang memiliki arti sebagai berikut: menyelamatkan, membebaskan di medan perang, memerintah, mengatur di medan sipil masyarakat, mengadili di medan penghakiman. Ya, jadi hakim dalam bahasa Ibrani-nya shofet lebih kepada yang namanya kata kerja, ya, yang berarti dia menyelamatkan, mereka membebaskan, bahkan juga memberi perintah, mengatur masyarakat, bahkan juga mengadili di medan penghakiman. Jadi pada intinya sebenarnya Tuhan adalah hakim ya. Dalam Hakim 11 ayat 27, makanya mereka lebih sering disebutkan adalah pahlawan yang membebaskan bangsanya ya, sama seperti Gideon